Halo guys, jadi di sini aku mau jelasin apa sih itu supporting teachers. Jadi supporting teachers ini tuh ibaratkan ya kayak alat-alat atau perangkat pembelajaran yang didapatkan sama guru. Nah, supporting teachers ini itu dia sudah disediakan sama Cambridge-nya langsung, sudah dibuatkan sama Cambridge-nya langsung. Bisa diakses di School Support Hub dari masing-masing ID Center. Misalnya dari exam officer atau school koordinatornya itu bisa melampirkan atau menyantumkan email dari masing-masing guru yang mengajar Cambridge. Nanti dilakukan verifikasi dan akhirnya bisa masuk ke web tersebut. Yang mana web tersebut itu berisi ini supporting teachers, yaitu nanti ada misalnya ada scheme of work. Jadi scheme of work ini tuh berisi gimana caranya guru itu menyusun pembelajaran. Ini mirip-mirip kalau di Indo tuh kayak RPP. Nah, kemudian kalau misalnya spesimen papers, jadi ini berisi tentang paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, sama paper 5 kalau untuk biologi ya. Jadi nanti kan ada AS level. Jadi AS level itu dia mengerjakan paper 1, 2, sama 3. Kalau A2 level dia itu mengerjakan paper 4 sampai paper 5. Jadi kalau misalnya dia mau mengambil A level, dia harus ngerjain 1 sampai 5 paper tersebut. Nah, kemudian dapat juga namanya silabus. Jadi silabus ini setiap beberapa periode itu diganti. Kalau ini aku pakai yang sekarang 2025 sampai 2027. Nah, biasanya kalau misalnya selisih dari 2 tahun ya, itu dia sudah ada nih misalnya kayak silabus untuk 2028 sampai 2030. Nah, nanti di silabus itu banyak ada penjelasan dari masing-masing chapter berupa learning outcomes-nya, sama juga nanti ada yang namanya common words-nya. Jadi si common words ini itu gimana sih caranya siswa menjawab dari pertanyaan tersebut dan kira-kira jawaban apa yang dimau sama examinernya ketika nanti ujian. Kemudian ada teacher guides. Jadi teacher guides ini tuh ya panduan guru gimana caranya dia menyusun strategi pembelajaran. Nah, kemudian nanti ada misal teaching and assessment kayak endorse resources, online forum, support for coursework and speaking test. Jadi kayak berisi link atau resources yang disediakan sama Cambridge untuk mengakses gambar ataupun video pembelajaran. Nah, kemudian juga ada example candidate responses. Itu berisi kayak misalnya contoh ketika kita menjawab atau kandidat menjawab suatu pertanyaan dari question paper atau paper 1 sampai 5 tadi. Dan juga pasti adanya past paper sama ada mark scheme-nya. Jadi ini tuh kayak berisi kumpulan beberapa paper dari ujian-ujian sebelumnya gitu. Dan biasanya past paper ini itu dilambangkan dengan KIPE namanya gitu, question paper. Nah, nanti ada kode-kodenya. Nanti dari KIPE itu ada S atau ada W, artinya summer atau winter. Nah, biasanya kalau di India itu juga ada spring ya. Nah, itu biasanya disimbolkan sama M kalau nggak salah. Nah, kemudian nanti dikasih kode ada 22 atau 23. Nah, itu melambangkan tahunnya gitu. Nah, mark scheme ini itu dia berisi kayak kunci jawaban dari si question paper. Kalau tadi kan KIPE itu buat question paper. Nah, kalau untuk mark scheme-nya ini disingkat sama MS gitu. Dan juga ada specimen paper answers-nya, jadi jawaban ya spesimennya lah. Dan kemudian biasanya Cambridge itu ngasih feedback kayak misalnya candidate result service sama examiner report for teachers. Jadi kayak apa aja sih yang salah dari question paper yang dijawab sama murid-murid. Dan juga Cambridge itu menyediakan professional development yang bisa diakses di sini gitu. Jadi waktu itu aku ikutin yang namanya introduction for syllabus gitu. Nah, aku ikutin yang online course. Jadi ada 3, ada online, ada face to face, sama ada virtual. Jadi kalau virtual itu dia lewat Zoom langsung, tapi kalau online dia asinkronus gitu. Jadi dia pakai LMS.